Police now believe the body found inside a rooftop water tank. The water did have funny taste. It wasn't right. There was something wrong. The pressure in the water was terrible. Timestamp-nya itu juga diburemin gitu loh, dibikin burem kayak gitu. Jadi orang tuh bingung gitu kan, ini dibilangnya itu Ellie Salam ini merupakan senjata biologis. Lu bunuh kan si Ellie Salam kan, ngaku. Hello everybody, welcome to Sejari bersama gue Tommy di sini. Dan di episode kali ini gue pengen bahas tentang misteri tragedi hilangnya nyawa Ellie Salam. Sebenarnya ini bukan kasus yang baru-baru banget, dan mungkin kalian semua udah pernah tahu atau pernah denger pembahasan tentang kasus ini. Karena video-video dan berita-beritanya sebenarnya udah banyak banget yang membahas tentang kasus ini. Tapi tetap kasus ini menurut gue sangat amat menarik untuk gue bahas sebagai episode pertama di Sejari. Sebelum gue bahas tentang kasus ini lebih lanjut, gue pengen banget mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya untuk kalian semua yang udah follow Instagram kita, udah follow TikTok kita, dan udah subscribe channel kita. Bener-bener gue bersyukur banget dan berterima kasih banget kalian udah support Sejari dari awal banget. Dan untuk kalian yang belum subscribe, untuk belum follow Instagram kita dan TikTok kita, please do so. Kita mohon banget dukungan kalian supaya tetap channel ini tetap berkontribusi lagi untuk bisa bikin video-video yang lebih menarik lagi, pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam lagi. Karena tanpa dukungan kalian, Sejari tidak akan ada hari ini dan Sejari tidak akan jadi channel apa-apa. So, without further ado, tanpa harus berbasa-basi lagi, ini dia misteri tragedi hilangnya nyawa Ellie Salam. Vancouver, British Columbia, Canada. Berpopulasi sekitar 675.000 penduduk, kota ini sangat terkenal dengan pemandangannya yang begitu indah. Semua orang yang sudah pernah ke sana pasti sangat amat mengagumi keindahan pemandangan Vancouver. Vancouver sendiri merupakan kota dengan Chinatown terbesar di Kanada. Dan di kota inilah sepasang orang tua asal Hong Kong, David dan Yina Lam, memutuskan untuk berimigrasi. Tidak lama kemudian, lahirlah seorang anak perempuan bernama Ellie Salam. Ellie Salam lahir pada 30 April 1991 dan dia tumbuh menjadi seorang siswa yang cerdas dan dikenal baik oleh guru dan teman-temannya. Setelah lulus SMA, Elisa mendaftar di University of British Columbia untuk melanjutkan studinya. Diketahui Ellie Salam ini mengalami kesulitan dalam bergaul di dunia perkuliahan dia. Sebenarnya menurut gue ini hal yang lumrah ya, karena lu dari sekolah punya banyak teman, ke kampus, ke kuliah, dunia yang baru, teman-teman lu dikit. Jadi ya butuh waktu sebenarnya untuk menyesuaikan diri, mencari teman yang cocok gitu ya. Tapi ya mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Dan termasuk untuk Ellie Salam ini, dia merasa dia tuh kesepian, dia merasa depresi, hingga pada tahun 2012 dia mencoba untuk bunuh diri. Dia sempat juga dirawat di rumah sakit akibat percobaan bunuh diri ini. Dan setelah dia dirawat di rumah sakit, akhirnya ditemukan bahwa Ellie Salam ini mengidap bipolar disorder. Bipolar disorder ini banyak yang bilang sebenarnya mirip sama kepribadian ganda. Tapi kalau gue lihat di internet, artikel-artikel di luar sana sebenarnya agak berbeda ya. Bipolar disorder ini seperti orang tuh bisa mengalami halusinasi, bisa ngobrol sama orang-orang yang tidak terlihat gitu kan. Nah ini yang dialami oleh Ellie Salam gitu loh. Dan karena dia stres, depresi, dan dia tuh ngerasa sendiri terus gitu ya, karena susah menemukan teman yang cocok di perkuliahan dia akhirnya memutuskan untuk solo traveling ke Los Angeles, California. Ya kalau zaman dulu sih bahasanya solo traveling ya, tapi kalau zaman now dibilangnya healing
Lah ini makanya sesuai dengan gambar thumbnail gue kan di YouTube kan, healing tiba-tiba hilang gitu kan. Anyway, tanggal 26 Januari 2013, Ellie Salam memutuskan untuk check-in di Cecil Hotel, Los Angeles. Yes, Cecil Hotel. Ini bukan sembarangan hotel loh guys, gitu loh. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Nanti gue akan bahas nanti ya. Oke, intinya sekarang Ellie Salam sudah berada di Cecil Hotel Los Angeles, California. Dan selama dia menetap di sana, pihak hotel sendiri tuh melaporkan bahwa Elisa ini nih suka ngomong sendiri, suka ngomong sama orang-orang yang nggak kelihatan, dan tingkah lakunya tuh aneh gitu loh. Dan ini juga teman-temannya pun melaporkan hal yang sama gitu loh. Jadi ternyata Ellie Salam ini mengirimkan email ke teman-temannya tentang tulisan-tulisan tuh yang teman-temannya sendiri tuh nggak ngerti gitu loh. Maksudnya apa sih gitu loh. Maksudnya ngirim-ngirim ini tuh apa gitu loh. Nah, pada saat tanggal 31 Januari 2013, akhirnya teman-temannya sendiri pun tidak bisa kontak Elisa dan memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Dan pada saat bersamaan juga dilakukan penyidikan, akhirnya ya sudah, kita bikin pamflet. Ya seperti biasa lah ya, kalau misalkan ada orang-orang hilang, langkah pertama mungkin taruh pamflet menunjukkan, oke, kalau misalkan lu ketemu sama orang ini, ada fotonya, lu telepon ke nomor sini, kasih tahu kita gitu ya, kalau misalkan ketemu. Setelah ditaruh pamflet kayak begitu, tetap nggak ketemu si Ellie Salam ini gitu loh. Sehingga pihak kepolisian mulai serius nih nyarinya gitu kan. Akhirnya dibukalah CCTV. CCTV yang pertama dilihat sama pihak kepolisian adalah CCTV di lift. Nah, ini menurut gua adalah rekaman CCTV paling aneh, paling bikin bulu kuduk berdiri. Karena menurut gua tuh kayak, oh my god. Ini kalian lihat sendiri deh. Ngerti kan maksud gue kan, aneh. Dia tuh mulai menunjukkan kalau dia tuh main-main sendiri gitu kan. Kayak ada yang ngejar dia, ada yang ngintip-ngintip gitu kan. Kayak semua orang juga bingung-bingung gitu kan. Kayak maksudnya nih lu ngapain sih kayak gitu loh. Ada siapa di situ sebenarnya gitu kan.
dari video ini kelihatan tuh di situ bahwa Elisa Lam ini sebenarnya nggak meninggalkan hotel gitu loh. Jadi Elisa Lam tuh bener-bener ada di dalam hotel karena begitu dia keluar dari lift itu bukan lobby hotel yang dia keluar, tapi masih di lantai-lantai hotel tersebut gitu loh. Pada tanggal 6 Februari ini, beberapa tamu yang menginap di Cecil Hotel ini melaporkan ke pihak hotel bahwa tekanan airnya itu berubah gitu loh, kayak kok susah banget nih keluarnya airnya gitu kan. Dan kemudian begitu dicoba diminum juga rasanya aneh gitu loh, karena di Amerika kan mereka bisa langsung minum ya dari keran gitu kan, dan ini rasanya tuh aneh gitu loh, kenapa sih kok dan juga warnanya tuh berubah gitu loh guys, warnanya tuh lebih gelap gitu kan. Akhirnya pihak hotel mengirimkan satu pihak maintenance untuk coba cek dong di atas gitu loh, karena tangki airnya itu di rooftopnya ya guys, di rooftop Cecil Hotel di paling atas. Nah, akhirnya seorang maintenance datang ke sana untuk ngecek, dan betapa kagetnya di situ dia menemukan jasad dari Elisa Lam di dalam tangki air. Jadi kebayang nggak? Dan yang lebih parahnya itu ialah jasad yang ditemukan itu, si Elisa Lam ini tidak mengenakan baju sama sekali, tidak mengenakan busana sama sekali, alias fully naked. Pada tanggal 19 Februari 2013, polisi akhirnya melakukan press conference dengan tujuan untuk menunjukkan hasil otopsi. Hasil otopsinya sendiri itu menunjukkan bahwa Elisa Lam ini meninggal karena tenggelam dan tidak ada bukti bahwa terjadi kekerasan fisik terhadap Elisa Lam. Nah, pada saat press conference sendiri itu polisi juga ditanyakan gitu kan, pintu tangki airnya itu ketutup atau kebuka? Nah, pada saat itu polisinya jawab seperti ini. Pada saat petugas kami tiba di lokasi, kondisi pintu tangki air tersebut tertutup. Nah, ini ya guys, ini bukti nih gitu loh. Nanti di belakang-belakang gue bakal bahas lagi ini maksudnya apa. Oke, dan pada saat itu semua orang langsung bingung gitu loh, karena sosok Elisa Lam ini nih termasuk sosok wanita yang cukup kecil. Jadi kayaknya tuh agak sulit untuk mengangkat tangki airnya gitu loh, karena itu tangki airnya tuh gede banget guys gitu loh. Kalian bisa lihat fotonya nih nanti nih. Nah, gede kan? Jadi kayak sulit banget gitu loh kalau misalkan seorang wanita yang tubuhnya tuh agak sedikit kecil, dia langsung buka segitu gede gitu kan. 2 hari berselang pada tanggal 21 Februari 2013, keluarga Elisa menawarkan hadiah sebesar $15.000 untuk informasi yang membantu mengungkapkan penyebab kematian Elisa. Wow, $15.000 guys. Dampak dari $15.000 ini akhirnya banyak netizen di luar sana pada saat itu langsung menyelidiki gitu kan, kayak weh men, $15.000 tuh gede banget gitu kan pada saat itu gitu. Nah, akhirnya banyak netizen nih kembali lagi ke bukti CCTV dari lift. Nah, kejanggalan di lift ini bukan cuman dari gerak-gerik seorang Elisa, tapi ada yang lain. Coba kalian lihat nih. Nah, tuh, lihat kan, pintu liftnya itu tiba-tiba tuh bisa langsung set gitu. Ya kan? Kayak langsung orang tuh ngerasa kayak ini pasti ada yang diedit nih gitu loh. Ada yang diedit dan kemungkinan juga ada yang ditutup-tutupin nih sama pihak hotel atau pihak kepolisian gitu kan. Nah, kalian juga bisa lihat nih, timestamp-nya itu juga diburemin gitu loh. Dibikin burem kayak gitu. Jadi orang tuh bingung gitu kan. Ini padahal timestamp itu tuh benar-benar nunjukin kalau misalkan video itu tuh diedit atau enggak gitu kan. Nah, timestamp-nya sendiri itu diburemin. Nah, banyak pihak-pihak tuh, netizen tuh menganggap bahwa ini semua nih kayaknya nih penipuan nih gitu loh, kayak gak mungkin nih seorang Elisa nih bertindak seperti ini gitu, karena cukup aneh gitu kan. Nah, dari titik itu akhirnya netizen bilang, wah ini sih kayaknya bau-baunya ada pembunuhan berencana nih. Karena begitu banyak tekanan dari netizen, kenapa nih liftnya ini CCTV-nya kenapa diedit nih, kenapa diburemin timestamp-nya gitu kan. Akhirnya pada tanggal 27 Februari 2013 pihak kepolisian melakukan
terkonfirmasi. Diberitakan bahwa video itu diedit supaya orang-orang tuh bisa lebih banyak yang tahu Ellie Salam itu wajahnya seperti apa, tingkah lakunya tuh kayak gimana nih, bener gak nih Ellie Salam tuh seperti itu gitu loh. Jadi pihak kepolisian mengaku bahwa videonya tuh dilambatin. Nah, ada beberapa tuh yang mungkin terlalu serem menurut mereka untuk ditonton sama orang-orang banyak. Jadi ada beberapa yang dipotong sama pihak kepolisian karena menurut mereka itu nggak terlalu penting gitu loh. Jadi memang mereka tuh tujuannya merilis video CCTV itu hanya untuk kebutuhan berita bahwa Ellie Salam ini sebenarnya tidak meninggalkan hotel, melainkan masih di dalam hotel. Setelah menunggu 4 bulan gak ada kabar, akhirnya pada tanggal 11 Juni 2013 hasil toksikologi keluar juga. Dan dari situ pihak kepolisian menjelaskan bahwa tidak adanya efek-efek obat-obatan apapun dalam tubuh Ellie Salam. Hal ini cukup membuat semua pihak kaget karena seharusnya Ellie Salam itu meminum obat-obatan antidepresannya. 20 November 2013, pihak dari keluarga Elisa akhirnya menuntut pihak Cecil Hotel karena mereka menganggap bahwa pihak Cecil Hotel ini kurang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan yang tinggal di sana. Karena tuntutan ini, jadi pihak kepolisian ini harus melakukan penyelidikan ulang. Dan dari hasil penyelidikan ulang, pihak kepolisian akhirnya menginterview 1 orang. Dan ini interview yang menurut gue paling penting banget dan paling fatal pada saat pertama kenapa nggak dilakukan atau nggak dicatat. Jadi mereka itu menginterview seorang maintenance yang menemukan jasad Ellie Salam. Yes, orang ini kan yang menemukan jasad Ellie Salam pertama kali gitu loh. Nah, jadi dia diinterview, lalu ditanya pertanyaan yang tadi gue tuh bilang kayak catet nih guys, catet ya gitu loh. Karena ditanyanya seperti ini. Pada saat lu menemukan jasad Ellie Salam, pintu tangki airnya tuh kebuka apa enggak? Dan tahu nggak jawabannya apa? Pintu tangki airnya itu sudah kebuka. Ya elah bos. Netizen tuh udah capek-capek gitu ya punya teori ini itu gitu. Ternyata tuh tangki airnya kebuka. Nah ini merubah segalanya gitu loh. Dari yang kayak kita mikir, oh nih jangan-jangan dibunuh nih apa segala macam, ternyata tangki airnya kebuka dan itu memungkinkan seorang Ellie Salam tuh untuk nyemplung tanpa harus menutup kembali tangkinya gitu kan. Jadi ya elah bos. Pada tanggal 20 Februari 2014, akhirnya polisi setelah melakukan investigasi ulang, karena tadi kan keluarganya Elisa menuntut ya. Nah, mengumumkan bahwa penyebab kematian dari Elisa ialah meninggal karena kecelakaan yang diakibatkan gangguan jiwa. Pada tanggal 12 Juni 2015, pihak keluarga Elisa menerima kompensasi dari Cecil Hotel sebesar $600,000. Ya sebenarnya sih menurut gua uang segitu sih udah nggak ada harganya lagi ya menurut gua gitu loh. Apalagi ini udah nyawa anak sendiri gitu kan. Itu dia kronologis dari misteri tragedi hilangnya nyawa seorang Ellie Salam. Bagaimana dengan teori-teori yang ada? Teori-teori yang beredar di luar sana. Teori yang pertama mengatakan bahwa Ellie Salam ini sebenarnya bunuh diri. Tapi menurut gua, tunggu dulu bos. Bunuh diri ini ada cara yang lebih gampang ketimbang lu nyemplung ke tangki air gitu kan. Kayak nggak make sense banget gitu. Lu pilih jalan tuh ribet bener dah buat bunuh diri doang gitu kan. Baygon tuh dijual tuh di luar sana tuh banyak bos gitu kan. Nah, lu kalau nggak mau keluar duit buat baygon, lu tinggal lompat. Gampang bos, gitu kan? Ngapain lu nyemplung, gitu loh. Dan akhirnya juga, kalau dari bukti CCTV dan dari yang lainnya sih sebenarnya bunuh diri ini sangat unlikely, gitu loh. Teori yang kedua ialah orang yang bener-bener tuh di waktu yang salah dan di tempat yang salah banget sih. Ada seorang rocker amatir gitu namanya Morbid. Dia ngepost di YouTube kalau dia tuh lagi di Cecil Hotel.
Nah, orang-orang kan bener-bener pada saat itu tuh bener-bener nyari semua di internet tentang Cecil Hotel gitu loh. Cecil Hotel tuh kayak ibaratnya lagi trending topik lah. Nah, si Morbid ini ngepost, gue lagi di Cecil Hotel nih. Di view lah channelnya sama netizen. Dan netizen pun kaget gitu kan, kayak wow, bener-bener ini nih heavy metal yang black metal gitu loh, yang banyak darahnya gitu. Gue nggak bakal tunjukin videonya karena menurut gue itu terlalu sadis banget sih video-video dia gitu loh. Dan akibat dari video-video dia ini, netizen tuh langsung nyerang dia gitu loh. Lu bunuh kan si Ellie Salam kan, ngaku. Jadi bener-bener akun YouTube-nya disuspend, emailnya disuspend sama Gmail gitu loh. Bener-bener serangan netizen abis lah pokoknya. Cuman ternyata selidik punya selidik, si Morbid ini di Cecil Hotel 1 tahun setelah kejadian Ellie Salam meninggal, dia baru muncul. Dia ini dari Meksiko, bayangin ya, dia dari Meksiko. Dia bilang, gue tuh punya paspor, di situ ada stampnya. Gue dateng bener-bener 1 tahun setelah Elisa tuh meninggal. Gimana caranya gue bunuh si Elisa cuy gitu loh. Cuman keburu, netizen tuh udah keburu langsung kayak nyerang dia habis-habisan gitu loh. Teori yang ketiga menurut gue nih paling gokil sih. Jadi pada saat deket-deket sama waktu kematiannya Elisa itu tuh ya, itu wabah TBC tuh lagi booming banget di area perhotelan Cecil Hotel. Jadi banyak homeless di sana, ya ibaratnya tuh pengemis-pengemis di sana gitu. Mereka tuh terkena wabah TBC. Nah, dibilangnya itu Ellie Salam ini merupakan senjata biologis yang dikirim ke sana untuk menyebarkan TBC kepada pengemis-pengemis ini. Gua sih awalnya pas denger teori ini kayak, gila ini sih kejauhan bos. Kalau mau bikin teori konspirasi ini kejauhan banget gitu ya. Ternyata dasar dari teori konspirasi satu ini itu karena ada satu alat tes TBC di Amerika namanya LAM ELISA. Kayak untuk sebuah kebetulan itu tuh terlalu kebetulan banget gitu loh. Sekarang alat tesnya namanya ELISA. Kebalik kan. Sekarang nama alat tesnya itu LAM ELISA. Korbannya Ellie Salam. Hello. Gila kan? Menurut kalian gimana? Nah, banyak pihak sih yang bilang kayak, oh ya mungkin aja. Sekarang dia dari University of British Columbia. Universitas itu tuh laboratoriumnya tuh cukup canggih untuk mendukung penelitian tentang TBC. Jadi mungkin aja. Tapi again, ini dipatahkan teorinya oleh pihak kepolisian karena menurut mereka ini nggak make sense banget gitu loh. Karena tes pack-nya itu juga udah dari zaman kapan adanya, sedangkan Ellie Salam ini sudah muncul dan gak ada kaitannya sama sekali lah kematiannya. Kalau menurut pihak kepolisian tuh kematiannya tuh bener-bener ya udah kecelakaan aja gitu loh. Gimana menurut kalian? Teori yang terakhir ialah Hotel Cecil ini atau Cecil Hotel ini nih hotel yang bener-bener penuh dengan hantu. Ya seperti yang kalian tahu sendiri ya, kalau Cecil Hotel ini sebenarnya hotel yang sudah cukup tua, sudah terkenal dengan banyaknya pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di sana. Dan even kalau kalian tahu Black Dahlia, Elizabeth Short, itu sebelum dia ditemukan meninggal, itu pernah berada di hotel tersebut. Jadi orang-orang tuh menganggap bahwa banyak banget tragedi-tragedi yang bersangkutan dengan Cecil Hotel. Oke, jadi itu dia pembahasan kita tentang misteri tragedi hilangnya nyawa Ellie Salam. Kronologisnya udah gue bahas, dan teori-teori yang beredar juga udah gue bahas. Dan hasil kepolisian boleh begitu, tapi gue pengen tahu hasil pemikiran kalian tuh seperti apa. Apakah Ellie Salam bunuh diri? Atau Ellie Salam itu diganggu sama hantu dari Cecil Hotel? Atau Ellie Salam ini sebenarnya dibunuh? Gue pengen tahu hasil pemikiran kalian. Nama gue Tommy. This is Sejari, and I'll see you on the next episode.